Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahan PA Inang saat ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-28 ayatnya 16 sampai ayatnya yang ke-20. Dan kitab ini, bagian ini tidak lain adalah sebuah kelanjutan dari kisah kebangkitan Yesus, di mana bagian akhir kisah ini ada begitu banyak kesimpang siuran terjadi di tengah-tengah masyarakat. Informasi yang beredar juga sepertinya sedang diolah bagaimana untuk mematahkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit tapi dicuri atau lain hal. Lihatlah seperti apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan itu ketika Mahkamah Agama Yahudi menyebarkan berita yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit tapi dia dicuri. Itu di Matius 28 ayat 11 sampai ayat 15. Tapi sebagai orang percaya, kita pasti lebih percaya tentang kebangkitan, sebab itu yang sudah dibuatkan akan Yesus itu dalam kehidupan kita. Dan di sini penulis ingin mengajak kita bagaimana kita meyakini, bagaimana para murid meyakini bahwa apa yang disebarkan pemerintah atau pribadi yang berkuasa pada saat itu, bahwa itu adalah hoax, itu adalah berita kebohongan. Makanya memang hal itu sangat-sangat memungkinkan terjadi seperti apa yang dikatakan di ayat yang sebelumnya, bahwa beberapa orang masih ragu. Tapi disinilah kita melihat ada keraguan yang dilihat oleh Tuhan Yesus itu justru menjadi kekuatan bagi Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya. Lihatlah apa yang dituliskan di ayat ke-17 sampai ayat 18 itu. Bahwa memang keraguan para murid itu sangat dimaklumi dan sangat manusiawi. Sebab kita tahu bahwa berita palsu itu, hoax itu begitu cepat tersebar, begitu cepat bahkan merajalela. Yang anehnya jarang sekali ada orang yang mau membantahkan, jarang sekali ada orang yang justru menyatakan kebenaran itu. Sehingga berita bohong itu menguasai di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi lihatlah, Tuhan Yesus tidak mau iman mereka, percaya mereka goncang. Itu sebabnya Tuhan Yesus meyakinkan muridnya akan kuasa yang dimilikinya seperti apa yang tertulis di ayat yang ke-18 itu. Lalu ayat 19 sampai ayat 20 itu kita melihat setelah Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya akan kuasanya, Yesus kemudian mengutus mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan itu kepada semua bangsa. Bahkan lebih dalam lagi dikatakan tu etne, kepada semua etnis. Dan bahkan mereka juga diminta untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan teks ini sekaligus memberi penegasan kepada kita akan kasih Yesus yang universal itu untuk semua bangsa, untuk semua makhluk di tengah-tengah kehidupan kita. Dan hal yang berikut yang bisa kita lihat, bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak hanya memberangkatkan, Tuhan Yesus tidak hanya mengutus, tapi di sana ada kekuatan janji yang dikatakan di tengah-tengah kehidupan orang percaya kepada para murid dan kepadamu, kepada kita saat ini, dengan mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya apa? Yesus mengutus dan tidak membiarkan kita sendiri, tapi Yesus mengutus dengan penyertaan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, menemani, memelihara, bahkan membentengi setiap hidup kita. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa apa yang dikatakan dengan kata pergilah, sebab orang percaya itu harus keluar, tidak hanya diam di satu tempat, tidak hanya diam di dalam gereja, tapi pergilah, ekaleo, keluarlah dari gereja. Lalu yang kedua dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan itulah berita utama, pesan sentral Injil Matius ini. Menjadikan murid Tuhan Yesus berarti mengajak orang, mempengaruhi orang tanda petik untuk memutuskan untuk ikut Yesus dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan atau materai
atau tanda itu adalah menjadi keabsahan, ke situasi yang sah, menjadikan seseorang itu menjadi murid Tuhan Yesus sebab dia dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu yang terakhir dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudaraku, terkhusus Tuhan Yesus juga meminta para muridnya untuk mengajar. Yesus meminta para muridnya untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada muridnya. Akhir, saya mau katakan begitu miris sekali, begitu menangis sekali ketika mendengar ada mantan Indonesian Idol, kalau tidak salah tadinya beragama apa, lalu Kristen, lalu sekarang kembali lagi ke agama asalnya. Dan itu sangat menyedihkan sekali. Dan itu menjadi pesan yang kuat buat kita, murid-murid Tuhan, pribadi di dalam Tuhan Yesus, bahwa ternyata harus diajarkan dan juga melakukan. Maka tetap harus ada pendampingan di dalam kehidupan orang-orang seperti itu. Tuhan memberkatimu. Amin.